Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Yazid Al-Buslami dengan NIM 23204049 dari kelas TMP IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menyebutkan dan menggambarkan proyeksi pada bangun ruang. Bangun ruang yang pertama yaitu kubus dan bangun ruang yang kedua yaitu prisma segitiga sama kaki. Langsung saja ke bangun ruang yang pertama yaitu proyeksi pada bangun ruang kubus. Sebelum ke proyeksi, kita buat terlebih dahulu bangun ruang kubusnya. Langkah pertama yaitu kita munculkan dulu show axis, show planes dan juga show gridnya. Kemudian masuk ke menu tools, pilih yang cube untuk membuat sebuah kubus. Setelah itu tekan di titik 0 dan juga 2 sehingga terbentuklah sebuah kubus. Nah, di sini saya akan membuat kubus dengan panjang rusuk 3 cm. Maka dari itu kita sesuaikan aja ukuran kubusnya dengan ukuran 3 cm atau 3 satuan yang udah tertera di gambar. Setelah itu di sini saya akan mengganti semua warna menjadi hitam agar terlihat lebih jelas. Jika sudah, di sini saya akan menghapus garis bantu yang tadi sedemikian sehingga tinggal bentuk kubusnya saja. Di sini saya akan menggambarkan proyeksi yang terdapat di dalam kubus tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai proyeksi titik ke titik. Yang kedua, proyeksi titik ke garis. Yang ketiga, proyeksi garis ke garis. Yang keempat, proyeksi garis ke bidang. Dan yang kelima, proyeksi bidang ke bidang. Yang pertama, di sini ada proyeksi titik terhadap titik. Misal di sini tentukan proyeksi titik A ke titik F. Di sini terdapat titik A dan juga titik F. Setelah itu kita hubungkan titik A dengan titik F menggunakan segmen. Jadi proyeksi titik A ke titik F yaitu garis AF dengan panjang 3/2 dikarenakan diagonal sisi. Yang kedua yaitu proyeksi titik terhadap garis, misal titik A ke garis CG. Di sini terdapat titik A dan garis CG. Kemudian kita hubungkan titik A ke titik C sehingga garis AC tegak lurus dengan garis CG. Maka garis AC adalah proyeksi titik A ke garis CG dengan panjang 3/2 karena diagonal sisi. Berikutnya yang ketiga yaitu proyeksi garis terhadap garis. Misal di sini proyeksi garis AE ke garis CG. Di sini terdapat garis AE dan juga terdapat garis CG. Kemudian kita hubungkan titik A dengan titik C. Dari sini kita dapat peroleh sebuah garis AC, di mana garis AC di sini itu tegak lurus dengan garis AE, garis AC juga tegak lurus dengan garis GC. Sedemikian sehingga garis AC adalah proyeksi dari garis AE ke garis CG dengan panjang 3/2 karena diagonal sisi. Berikutnya yang keempat yaitu proyeksi garis terhadap bidang. Misal proyeksi dari garis AB ke bidang ACGE. Jadi di sini ada garis AB dan juga ada bidang ACGE. Kemudian kita hubungkan garis AB ke bidang ACGE yang nantinya membentuk tegak lurus sudut 90 derajat. Bisa dengan menghubungkan titik B ke titik D sehingga nantinya mendapat titik perpotongan di titik P.
sehingga dapat kita ketahui garis AB, proyeksi dari garis AB ke bidang ACGE yaitu di panjang garis BP, karena panjang garis BP ini tegak lurus dengan panjang PC dan juga tegak lurus dengan panjang dengan garis PA. Berikutnya yang kelima yaitu proyeksi bidang terhadap bidang. Misalnya di sini proyeksi bidang BGE ke bidang ACH. Kita buat terlebih dahulu bidang BGE dan juga bidang ACH menggunakan tools polygon. Di sini ada bidang BGE dan bidang ACH. Kemudian hubungkan titik D dengan titik F sehingga memotong di bidang BGE dan juga ACH, sehingga memperoleh titik P dan juga titik Q. Sehingga dari sini kita dapat ketahui bahwa garis PQ adalah jarak proyeksi dari bidang BGE ke bidang ACH dengan besar akar 3. Yang kedua, di sini kita akan membuat proyeksi pada bangun prisma segitiga sama kaki. Sebelum ke proyeksinya, kita buat terlebih dahulu bangun prisma segitiga sama kakinya. Langkah yang pertama yaitu kita buka show axis dan juga garis bantunya. Setelah itu kita buat bentuk segitiga terlebih dahulu menggunakan tools dan juga di polygon. Kemudian bentuk bidang segitiga ABC. Kemudian di sini saya akan membuat panjang segitiga sama kakinya yaitu 4 cm dan juga tinggi dari segitiganya yaitu 2 cm. Kemudian buat tinggi prismanya menggunakan extrude to prism dengan tinggi yaitu 5 cm. Kemudian di sini saya akan merubah warnanya menjadi hitam semua dari rusuknya, sisi maupun titiknya. Selanjutnya di sini saya akan memunculkan panjang dari AB dan juga panjang OC-nya. Untuk tinggi dari segitiganya menggunakan distance or length. Yang pertama yaitu proyeksi titik dengan titik. Misalnya di sini proyeksi titik A ke titik E. Di sini ada titik A dan juga ada titik E. Kemudian kita hubungkan titik A dengan titik E sehingga nantinya kita memperoleh garis AE dengan panjang akar 41 itu sama dengan 6,40. Berikutnya yang kedua yaitu proyeksi titik dengan garis. Misal di sini yaitu titik C kita proyeksikan ke garis DE. Di sini ada titik C dan juga garis DE. Kemudian kita hubungkan titik C ke garis DE sehingga kita dapat peroleh titik baru yaitu titik P. Sehingga kita peroleh garis CP di mana garis CP itu tegak lurus dengan PE dan juga garis CP tegak lurus dengan garis PD.
sehingga kita dapat ketahui proyeksi dari titik C ke garis DE yaitu garis CP dengan panjang akar 29 itu sama dengan 5,38. Berikutnya yaitu proyeksi garis terhadap garis. Misalnya di sini yaitu proyeksi garis AC terhadap garis DF. Jadi di sini ada garis AC dan juga ada garis DF. Setelah itu kita hubungkan titik A dengan titik D sehingga memperoleh garis AD. Dapat kita ketahui bahwa garis AD itu tegak lurus dengan garis AC, garis AD juga tegak lurus dengan garis DF, sehingga proyeksi dari garis AC ke garis DF yaitu garis AD dengan panjang 5 cm. Selanjutnya yaitu yang keempat, proyeksi garis dengan bidang. Misal di sini saya akan mencari proyeksi garis BC ke bidang ACFD. Di sini ada garis BC dan juga bidang ACFD, di mana garis BC itu tegak lurus dengan garis CA, sehingga proyeksi dari garis BC yaitu garis CA. Selanjutnya yang kelima yaitu proyeksi bidang dengan bidang. Misal di sini tentukan proyeksi dari bidang ABC ke bidang DEF. Kita buat dulu bidang ABC dan bidang DF nya dengan menggunakan poligon. Setelah itu hubungkan titik A dengan titik D. Dari sini kita dapat ketahui bahwasanya garis AD itu tegak lurus dengan garis AB, garis AD juga tegak lurus dengan garis DE, garis AD juga tegak lurus dengan garis AC, dan juga garis AD tegak lurus dengan garis DF. Sehingga garis AD adalah proyeksi dari bidang ABC dan juga bidang DEF dengan panjang 5 cm. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai proyeksi pada bidang kubus dan juga prisma di aplikasi GeoGebra. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.